Oke, shalom semuanya, selamat sore. Shalom, selamat sore teman-teman semua yang ada di Zoom dan yang ada juga di tempat ini. Yes, selamat sore semuanya. Yuk, walaupun kita berada di dua tempat, tapi Yes. teman-teman semangatnya harus sama Ya, ya. terus semangat, tetap semangat. Yes, oleh sebab itu sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, persekutuan kita, mau mengajak dulu buat teman-teman semua yang ada di Zoom, boleh ya kameranya semua, videonya Ya, dibuka benar ya. sekali Kak Resti supaya kita Yes. lihat muka-mukanya Kak Ya, Resti. tuh, selamat bergabung Cici Dea. Siapa lagi nih teman-teman yang sudah Ada bergabung? Ciopin juga. Yes, Ciopin, ada Tante Siwi, halo Tante Siwi, Iren dan Lois. ada Koyus juga. Halo Koyus, selamat sore. Kyle. Oke, selamat sore semuanya untuk Pendeta Iwan juga selamat sore. Buat teman-teman yang ada di Zoom, ada Ko Ius juga, Ya. selamat bergabung, Ko Steven dan semua ya yang sudah hadir baik yang di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Ya. Dan buat pembicara kita sore hari ini yang sangat Ya, spesial, benar sekali, didatangkan Kakak. dari ujung sana untuk berbagi berkat pada sore hari ini. Nah, teman-teman semua, kita mau menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah dan Natal persekutuan kita pada sore hari ini. Spesial ya, tema kita pada tahun ini temanya adalah Christmas is Awaits. Yes. Natal telah menanti dan kita merayakannya pada sore hari ini. Kita mau bernyanyi bersama, hai mari berhimpun, kita bersukaria sebab Raja kita yang menyelamatkan kita telah lahir. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore ini menjelang malam kami dapat bersama-sama bersatu, bersekutu, baik yang ada di tempat ini dan yang masih terbatas oleh karena situasi sehingga kami masih online, tapi kami menyatukan hati kami untuk merayakan Natal. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan Natal pada sore ini, khususnya Youth dan Pro, supaya kami makin hari terus memahami makna dan panggilan Tuhan melalui Natal ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ko Julius dan keluarga yang sudah bersama-sama di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi kami, baik yang onsite maupun yang online melalui Zoom. Kami bersyukur biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan acara dan persekutuan kami sore ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Is. Nah, buat teman-teman semua baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom, di layar teman-teman semua sudah ada QR code. yes, QR code di mana teman-teman semua bisa memberikan persembahan. Ya, nanti akan ditampilkan ya. Akan ada QR code di layar kita di mana teman-teman bisa mentransfer persembahan yang teman-teman sudah ingin yang akan berikan ya, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, seperti acara kita pada sore hari ini, karena ini adalah acara spesial anak muda. Ya, benar sekali. Yes, tentu acaranya juga pasti sangat menarik. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay Iya. di depan kameranya ya. betul. Yes, yuk. Mari semua teman-teman yang ada di rumah yang bisa berdiri bersama maupun yang ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Natal adalah kisah kasih terindah, kasih Tuhan kepada kita. Yang di rumah juga boleh ikutan berdiri ya. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua.
calon peserta kita, Immanuel. Silahkan duduk kembali. Saat ini, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita akan mengundang Tamu spesial kita Yes. tadi Kak Res. pada sore hari ini. Kita punya tamu spesial ya Kak Sefri. jangan Dari mana tunggu. ya Kak Res? Dari mana orangnya ya? Dari Korea kah? Oh, Atau ini dari lebih, lebih dari Korea, lebih Ya, dari oke. spesial. Kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau merasakan menikmati berkat Tuhan. Yes, kita terlebih dahulu undang moderatornya ya. Moderator spesial kita pada sore hari ini adalah Juni. Wah, boleh ya yang di rumah tepuk tangan bisa kedengaran sampai sini. Selamat datang Kak Juni. Namanya masih Juni ya, padahal sekarang udah Desember. Yes, demikianlah. Boleh menyesuaikan, saya suka dipanggil Juni, Juli, Agustus, September, jadi udah biasa. Oke. Kak Juni hari ini datang sama siapa? Tadi ada adik saya di belakang. Oh, oke. Nggak ada yang lain. Menunggu ya. Siapa tahu ya. Saya melihat ada baju putih. Siapakah yang spesial tamu kita ini? Oke, kita mau kenalan terlebih dahulu ya. Ini adalah pembicara kita yang kece banget, yang luar biasa banget. Anak muda banget pokoknya, dak. Jadi pasti sore hari ini pasti kita seru-seruan bareng ya. Dan saya mau panggilkan untuk pembicara kita sore hari ini ada, boleh ke depan nanti kalau saya sebutin namanya nggak seru gitu. Jadi boleh langsung ke depan, Cici dan Koko. Oke. Kita sambut pembicara kece kita, ini dia. Oke. Mungkin ada yang sudah mengenal ataupun banyak yang belum mengenal ya. Saya juga belum mengenal. Oke, boleh duduk, silakan duduk. Iya. Kita ngobrol santai-santai nih pada sore hari ini bareng anak-anak muda nih yang ada di rumah, banyak banget yang ikut Zoom, juga yang hari ini hadir, dan banyak yang terkendala karena hujan deras jadi nggak bisa datang, akhirnya ikutan Zoom. Tapi tidak mengurangi sukacita kita kayak untuk merayakan Natal pada sore hari ini. Oke, saya kebanyakan ngomong, nanti pembicaranya nggak ngomong-ngomong ini. Kita mau kenalan langsung sama pembicara kita sore hari ini. Boleh dari Cici dulu, silakan. Dari saya atau dari suaminya? Mau siapa dulu nih Ayo. dari peserta yang ada di sini? Mau dari Cici atau Koko dulu nih? Oh, kebanyakan pendukung Cici. Terima kasih Oke. pada para pendukung ya. Ya, perkenalkan, selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini saya perkenalkan diri saya dulu ya. Mungkin ada banyak yang belum kenal sama saya. Nama saya Lani. Saya istri dari seorang pria yang luar biasa di sebelah saya. Dia bernama Bapak Julius Wijaya. Silahkan Pak. Udah cuma itu nama doang nih. Perlu nama doang kan? Perkenalan nama dulu. Nama Oh, dulu nama dulu. tuh. Iya. Ya tadi udah disebutin duluan ya. Kenapa ini untuk mengklarifikasi aja sih. Tadi MC-nya kan spesial sebetulnya mah sama aja ya. Di gereja pertama banyak yang lebih hebat ya. Iya. Cuman kenapa membuat kami spesial? Karena acara anak muda harus sama yang muda, Pak. Jadi, Masih di situ- muda berarti ya? Masih muda, jadi spesialnya karena masih muda. Di situ ada Ko Justinus ya, ada Ko Steven. Ya sorry kok kita lebih muda berarti gitu kan. Spesialnya di situ kan. Oke, nah memang nama saya Julius Wijaya. Nah mantap Ko Steven, nah ini istri saya Lani. Nah itu kalau untuk nama seperti itu. Gitu. Oke. Jadi udah kenal ya nama pembicara kita sore hari ini. Mungkin boleh disebutin sedikit pelayanannya di mana Oke. atau dari gereja. Kami berdua berasal dari Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ada di Jenderal Sudirman ya. Dan kami sedang melayani dan masih melayani bersama-sama dengan anak-anak PKMB di sana. Jadi pas ya Ci ya, anak PKMB di sana, di sini juga anak muda. Puji Tuhan, jadi kita berasa muda gitu ya. Ya, Terus apalagi ya, pelayanannya kami juga banyak bergerak di anak-anak muda kebetulan. Jadi kami juga tergabung dalam satu komunitas yang bergerak dalam bidang pemulihan anak-anak SMP, SMA,
kuliah, yang kerja, juga termasuk yang pasutri begitu ya. Ada yang mau ditambahkan Bapak? Silahkan. Ya, sebagai pembina juga PKMB di Bethlehem. Lalu ya kalau saya seperti biasa pada laki-laki umumnya ya main musik lah ya. Tapi memang saya cuma bisa bass, nggak bisa yang lain. Isi saya WL, nanti dia tahun depan masih di ibadah ya. Jadi dia pegang ibadah untuk di Bethlehem tahun depan. Ya tadi pelayanan kami di luar, Elijah namanya ya banyak ke anak muda. Karena waktu pelayanan di anak muda ngelihat banyak anak-anak muda ini yang mau kemana sih arah tujuan hidupnya. Nah ini yang kita mau coba coba terus beri kepada mereka arahan, jangan sampai sibuk cari yang salah. Padahal ada Tuhan yang awaits, kan ini Christmas await nih, nah, ada Tuhan yang awaits kita, gitu ceritanya. Terus satu lagi apa ya, paling jadi dosen paling ya, berguru sama Pak Pendeta Is, ngajar jadi dosen buat teman-teman semua, mungkin ada beberapa juga yang udah pernah diajar sama saya ya, di sini juga ada Sally ya. Gitu, begitulah paling sementara. Oke, jadi momennya pas banget karena Cilani dan Ko Julius memang berkecimpung dalam pelayanan anak muda di Gereja Baptis Bait Lahim. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar nih pengen dengerin hari ini mau ngebahas apa sih dan Natal ini. Apalagi kan 2 tahun ini kita nggak bisa ngerayain Natal ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi apalagi kalau tahun kemarin kami sama sekali nggak ada pertemuan seperti ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Dan pasti sore hari ini teman-teman semua yang ada di Zoom dan yang ada di tempat ini pasti merasa senang banget bisa merayakan Natal kembali bersama-sama karena Natal selalu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Kalau orang kerja nunggu liburnya untuk mudik lah, untuk kumpul keluarga dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kecil mungkin nungguin hadiah kayak begitu. Jadi Natal selalu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kalau saya sendiri lagi kerja nih terus keingat oh bentar lagi Desember, itu tuh sesuatu yang jadi penyemangat tersendiri gitu. Wah sebentar lagi Natal, jadi seru-seruan bareng, ketemu bareng, dan yang pastinya kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi juru selamat kita. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah juga yang ada di sini nanti akan dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi silakan siapkan pertanyaannya, nanti yang di rumah akan mengirimkan pertanyaannya melalui aplikasi Slido. Jadi nanti bisa kirim pertanyaan di situ, nanti bakalan dibacain, dan buat teman-teman yang ada di ruangan ini bisa langsung angkat tangan, nanti boleh langsung bertanya. Dan ada yang menarik, karena nanti akan dipilih 2 orang penanya terbaik nih, jadi ada hadiahnya. Jadi silakan siapkan pertanyaan terbaik dan bertanya kepada pembicara kita, pasti bakalan dapat sesuatu yang baru mengenai Natal. Jadi ada hadiahnya nanti sudah disiapkan oleh panitia. Nah biar gak buang-buang waktu nih, saya kayaknya kebanyakan ngomong ya. Padahal sebenarnya saya pendiam. Ya. Tapi Pak Iwan sama Pak Daniel jangan nanya, nanti saya gak bisa jawab. Wah ini senior semua ini. Pak Yosinus, wah mantap ini. Jangan pertanyaan susah nih. Ya. Oke, saya kebanyakan ngomong, nanti nggak ada waktu buat pembicaranya ngomong. Jadi kita langsung aja nih mau membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pertama kali Natal disampaikan kepada Yusuf ataupun juga kepada Maria dengan pesan Tuhan, jangan takut gitu. Jadi situasi yang sulit yang dialami oleh Maria khususnya pada waktu itu kan karena hamil ya di luar nikah. Hamil di luar nikah tuh sesuatu yang dianggap aib ya, baik pada waktu itu maupun juga pada masa sekarang gitu, dan itu dialami Maria gitu. Jadi kita penasaran nih seperti apa sih situasi yang dialami oleh Maria pada waktu itu ketika pertama kali didatangi oleh malaikat Tuhan dan diberitahukan akan mengandung dari Roh Kudus. Mungkin dari Ko Julius dulu, silakan. Oke, siap. Nah menarik ya, memang waktu cerita Natal khususnya waktu pandemi ini ya, saya banyak merenung cerita Natal, kan sebetulnya kita semua sini sudah sangat paham cerita Natal ya. Bahkan ada yang guru sekolah minggu, ada yang jadi pemeran, ada yang sering khotbah, ada yang jadi Marianya berapa kali gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan Natal waktu pandemi, waktu kita banyak diem, saya ngerasain begini. Jadi bagaimana
Tuhan yang waktu itu kan sudah zaman diam ya, zaman diam Tuhan tidak berbicara. Istilahnya mungkin janji Tuhan yang perjanjian lama udah basi lah, udah 400 tahun udah nggak tahu kapan. Siapa yang dengar cerita tentang Gajah Mada? Ada ingat ke cerita Gajah Mada? Nggak ada ingat kan? Berarti ini 400 udah nggak ada cerita, udah nggak ada yang ngomong nubuatan, hanya tradisi, hanya ritual. Ya udahlah anggap dongeng aja. Nah, saya ngelihatnya bagaimana Tuhan yang berkuasa itu mau menyampaikan sesuatu yang ajaib kepada manusia yang biasa yang banyak dosa. Nah itu yang saya lihat dari situ, ini keajaiban Natal sebetulnya ya teman-teman ya. Jadi saya ngerasainnya seperti gini, memang nggak bisa dibandingkan, tapi begini, saya punya rencana yang baik untuk anak saya. Ya saya bawa anak saya yang kecil Chelsea umur kelas 1 SMA. Teman-teman bayangkan saya waktu dia TK misalkan, waktu dia TK, saya ingin kasih tahu ke anak saya Chelsea, kamu harus melakukan ABC. Karena saya tahu itu yang terbaik buat Chelsea waktu kelas TK. Nah, apakah dia mengerti apa yang saya maksud? Oh, nanti masa depan kamu begini. Biasanya kan nggak ngerti. Betul ya? Jadi bagaimana kita menerangkan yang luar biasa kepada manusia yang terbatas. Nah itu yang saya dapat, oh ini keajaiban Natal sebetulnya. Kita nggak usah ragu tentang keajaiban Tuhan. Tuhan juru selamat, Tuhan mampu menjadi bayi, udah nggak ada urusan, sudah sangat gampang. Tapi bagaimana Maria yang seorang wanita biasa tiba-tiba didatangi oleh malaikat, kamu adalah ibu Yesus. Sudah setelah, saya waktu ngerenungin itu, oh gimana ya, kok bisa saya yang diterima kan gitu kan, kok bisa saya yang dipilih. Dari kota kecil yang gak ada tahu apa-apanya, saya pikir di Jakarta lah, di Senayan lah, di Tuhan datang ke mall gitu ya, atau di sini ke IP atau ke mana, ke VVJ, ini kita di kampung mana gitu, kok saya yang kepilih. Dan waktu Tuhan memberitakan kabar besar itu, yang saya rasakan dari Maria ada apa ya? Ada peperangan pikiran. Maria mungkin ya udahlah itu cerita dongeng tentang Isa Al-Masih, Yesus Mesias yang akan hadir. Tapi sekarang saya tujuannya mau menikah dengan seorang Yusuf, pria ganteng. Terus ya udahlah membangun keluarga ya yang harmonis, yang indah gitu. Lagi nyiapin pernikahan, mungkin lagi nyiapin pernak-pernik pernikahan. Tiba-tiba tujuannya belok. Gitu ya, tiba-tiba tujuannya belok suruh ikut Tuhan. Ya gampang ikut Tuhan sih kalau Maria, kamu sekarang jadi ibu Yesus tinggal di istana. Oh gampang, ya kan? Maria, kamu menjadi hamba Tuhan, hamil di luar nikah. Nah waktu saya ngebayangin itu, pergumulan Marianya bagaimana bisa terima sebagai suatu mukjizat dan tanggung jawab yang harus diterima, itu murni dari ketaatan Maria. Nah ketaatan Maria gimana? Nah ceritanya sama sini. Karena kan bicara tentang ketaatan, saya harus taat sama suami saya. Gitu. Nah gini, kalau misalnya dilihat dari sisi Maria, kebetulan kan saya wanita gitu ya. Nah ketika bicara tentang perasaan, semua wanita pasti bergerak di perasaan duluan dibanding logikanya begitu ya. Tapi ketika saya memposisikan diri saya sebagai Maria, didatangin sama malaikat Tuhan gitu ya. Yang pertama pasti kaget. Kenapa ini datang ke saya? Seperti yang tadi dibilang. Yang kedua, yang saya lihat reaksi Maria yang luar biasa adalah Maria sempat mempertanyakan, kenapa saya dari sekian banyak wanita? Apakah istimewanya saya? Pasti ada di pikirannya. Tapi yang hebatnya dari Maria adalah ketaatannya yang luar biasa. Di Lukas 1 ayat 36 ya kalau gak salah. Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Ketaatan yang luar biasa yang diberikan, yang dipertontonkan sama Maria saat itu adalah ketaatan yang berasal dari hati yang paling dalam. Ketakutannya ada. Kenapa takut? Karena dia tahu ketika dia hamil di luar nikah, aturannya pada zaman itu adalah harus dirajam sampai mati. Berarti ada satu jalan dalam tanda kutip, gua siap mati nih gitu ya. Tapi di sisi yang lain, saya mau benar-benar berserah dan saya mau benar-benar taat sama Tuhan, apapun yang terjadi. Nah proses itu yang dialami sama Maria, saya rasakan itu pasti tidak mudah. Kita aja yang di zaman sekarang yang
lebih mungkin tidak sesaklek zaman dulu, ya udah diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Meskipun masih banyak pergunjingan, tidak dibenarkan oleh norma dan sebagainya. Tapi kalau misalnya harus diperhadapkan seperti Maria kayak gitu, pasti akan mikir berapa kali lipat. Tapi yang harus kita belajar adalah ketaatan yang luar biasa dari seorang Maria. Yang tidak bertanya lagi, tanpa banyak bertanya gimana masa depan saya selanjutnya. Tapi dia benar-benar oke Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya siap menjalani apapun yang Tuhan putuskan dalam kehidupan saya. Yang saya pelajari dari Maria adalah seperti itu, begitu. Wow, luar biasa ya, maksudnya kisah hidup, kesiapan mentalnya ya pasti harus disiapkan juga, karena maksudnya orang-orang sekitar pasti akan membicarakan gitu. Mungkin awal-awal belum kelihatan gitu ya, tapi ketika memasuki usia kandungannya yang mulai semakin mendekat untuk melahirkan, pasti orang-orang sekitarnya mulai membicarakannya, apalagi belum menikah gitu, baru bertunangan. Jadi pasti wah, ada macam-macam gunjingan ya yang pasti dialami oleh Maria, dan pasti juga selain tadi ketaatannya, mentalnya benar-benar diuji ya. Betul. Yang paling utama adalah kenapa Maria bisa taat luar biasa kepada Tuhan. Saya percaya hubungan dia dengan Allah luar biasa. Betul. Itu yang harus jadi kunci di kehidupan kita saat ini sebetulnya. Gak mungkin kita bisa taat kepada seseorang yang tidak kita kenal. Tapi ketika saya berserah penuh sama Tuhan, berarti saya benar-benar kenal siapa sih yang saya gantungin hidup saya. Iya betul. Itu tanda ketaatan benar-benar penuh karena dia kenal sama siapa dia berjalan. Betul, kalau dia nggak kenal sama Tuhan pasti dia juga nggak yakin ya ketika didatangi oleh Saya Maria. nggak mungkin bisa berjalan sama Bapak ini kalau saya nggak kenal. Asik. Gitu kan. Jadi memang penting pengenalan ya. Pengenalan kita sama Tuhan penting banget. Oke, betul. Nah, kita melihat dari sisi Yusuf nih, kan gak cuman Maria yang didatangi oleh malaikat, tapi Yusuf pun didatangi oleh malaikat untuk dikasih tahu untuk tidak perlu takut mengambil Maria sebagai istrinya, dan kemudian malaikat menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya itu dari dari Roh Kudus gitu. Jadi mungkin dari segi Yusuf sendiri ya, maksudnya saya kebayang kalau misalnya saya punya pacar nih tiba-tiba jangan pacar ya. Saya punya teman. Latret. Oke, baiklah. Misalnya saya punya pacar nih terus tiba-tiba hamil gitu ya, baru tunangan, baru apa, mungkin dia langsung, wah kamu gak bener ini gitu ya. Jadi mungkin dari sisinya Yusuf sendiri ya juga pada waktu itu kira-kira seperti apa nih? Lebih baik dari pria kalau begitu ya. Bagaimana perasaannya jika tiba-tiba mendapat berita itu Pak? Ya sama ya, waktu ini kan di Matius 1:18-25 ya. Iya betul. Jadi memang waktu ngebayangin seorang Yusuf, dia kan di ayat 18, Yusuf seorang yang tulus hati gitu kan ya. Itu kan kunci utamanya ya, bahwa dia terbiasa untuk tulus hati. Nah meskipun, tapi yang luar biasa dari ini saya suka dengan Alkitab apa? Waktu dia bilang Yusuf tulus hati, tapi dia juga kan mau menceraikan dengan diam-diam. Betul. Gitu kan? Jadi ada rencana juga ya. Iya, ada pergolakan emosi yang luar biasa. Saya juga ngebayangin sih, saya sudah nyiapin perkawinan, saya sudah kasarnya ya kalau bicara kita bawa ke milenial gitu ya. Saya sudah DP gedung, saya sudah DP catering gitu kan ya. Saya udah bolak-balik ke tempat gaun pengantin, tiba-tiba hamil. Terus bukan hamilnya ngelesnya nggak enak lagi. Ini hamil dari Roh Kudus gitu kan. Gimana hamil dari Roh Kudus? Di Alkitab kan belum pada cerita gitu. Itu kan sesuatu hal yang benar-benar mustahil pada zaman itu kan. Oke, kita pernah dengar Samuel dan Hana usia lanjut, Zakaria dan Elizabeth usia lanjut. Mukjizat sama, tapi ada medianya, ada suami istri gitu kan. Nah ini seorang Maria tiba-tiba datang, saya sudah berkorban, saya udah nggak mau cari cewek lain, saya hamil dari Roh Kudus. Halo gitu kan, ini apa gitu, ada cerita apa. Nah saya yakin waktu ngebayangin di Alkitab ini, ya menurut saya sih manusiawi sekali waktu Yusuf bilang, saya mau menceraikan secara diam-diam. Ya saya, kok bisa aja Anda ngeles kan, Maria ngeles. Kok jadi saya kena getahnya dong, gak mau dong. Ya. Tapi memang yang luar biasa waktu dia bilang tulus hati ini, oke, saya memang kesel, saya mau lari. Udah Maria ya uruskan hidupmu,
Ya kalau kamu ngomong dari Roh Kudus terserah gitu ya istilahnya ya. Tapi saya mau lari dari tanggung jawab, tapi saya akan permalukan. Itu yang luar biasa. Nah, kebiasaan karakter Yusuf ini yang saya lihat yang akhirnya Tuhan Tuhan berkenan gitu ya. Waktu Yusuf tulus hati memang ada pergumulan, udahlah saya masa depan pun juga saya suram. Kalau saya sama Maria waktu jalan, misalkan kita jalan keluar, ada tetangga, ada teman nanyain, "Hei Maria, kok kamu gemukan sih?" Bukan body shaming ya. "Kok kamu gemukan sih? Udah 3 bulan, 4 bulan." Kan kenapa ban mental juga ya Yusufnya, bener gak? "Maria, kamu makannya banyak ya?" Dan akhirnya ketika 6 bulan, 7 bulan kan kelihatan. Nah, sebagai seorang laki-laki namanya sering banyak gengsi, betul? Betul, oh enggak, laki-laki di sini mah baik. Laki-laki di sini mah baik ya. Laki-laki biasanya menaruh harga diri itu di harga diri ya. Saya nggak mau direndahin, biasanya seperti itu laki-laki yang egois seperti saya. Nah, waktu Yusuf ke situ, gue mau lari lah. Tapi memang yang saya suka dari firman Tuhan, diceritakanlah pergumulannya Yusuf, akhirnya Tuhan bicara lewat mimpi. Nah, jadi memang kadang-kadang mukjizat Tuhan bukan hal-hal yang spektakuler ya, membelah laut, tapi Tuhan bicara lewat hal-hal yang kecil ya, yang orang lain nggak tahu. Ya, Maria nggak tahu kan Yusuf diceritain mimpi. Mungkin Maria juga bingung, aduh udah gue sendiri aja lah. Tapi Tuhan pun bekerja lewat Yusuf. Itu yang saya lihat akhirnya singkat ceritanya kan di situ Yusuf mau ikut sama Tuhan. Betul. Dan yang menarik adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan gak cuma mendatangi Maria ya. Mungkin kalau hanya Maria mungkin Yusuf bisa bilang, kamu bohong kali, kayak begitu ya. Tapi luar biasanya adalah malaikat mendatangi Maria juga maupun Yusuf. Nah, ada yang menarik nih Ci dan Ko Julius. Kalau Maria kan didatangi langsung nih oleh malaikat Tuhan. Sementara Yusuf didatangi dalam mimpi. Nah, yang menarik adalah kok Yusuf bisa yakin gitu yang mendatangi dia itu adalah malaikat Tuhan, sementara itu di dalam mimpi. Nah, kalau misalnya kata orang-orang nih, kalau biasa dengar dari kalau kita mimpi terus kita cerita terus katanya itu hanya bunga-bunga tidur gitu. Tapi malaikat ini mendatangi Yusuf dalam mimpi gitu. Tapi sebagian orang percaya pada akhirnya percaya bahwa kalau mimpi itu sesuatu yang akan terjadi benaran gitu. Jadi sebagian orang percaya bahwa itu bunga-bunga tidur, tapi sebagian orang percaya itu sesuatu yang jadi kenyataan nih. Nah, pandangan Ci Lani sendiri seperti apa? Kalau buat saya, mimpi adalah bunga tidur. Salah satunya betul, bisa jadi itu. Bisa jadi karena kecapean, bisa jadi karena peristiwa yang di siang ke bawah ke malam. Bisa jadi karena kita takut akan kehidupan kita. Tapi yang terjadi sama saya kembali lagi, segala sesuatu Tuhan pasti bisa pakai. Bahkan lewat mimpi. Saya sendiri pernah ngalamin yang hal seperti ini sebetulnya. Ketika satu malam tiba-tiba saya mimpi tentang teman saya, teman dekat saya, sahabat saya, dia lagi nangis. Terus tiba-tiba berjalannya waktu, saya menganggap itu bunga tidur pada saat itu. Saya digerakkan, ya kalau boleh bilang, saya tergerak untuk menghubungi dia. Tapi karena ketakutan saya, ini cuman bunga tidur. Akhirnya saya tidak pernah telepon ke dia. Berjalannya waktu, tiba-tiba saya mendengar bahwa pada saat itu dia sedang bermasalah dengan suaminya. Di situ saya sangat-sangat sedih. Saya ngimpi kamu nangis. Iya Lan, sudah lewat. Ternyata Tuhan bisa kerja lewat hal itu. Kalau saja pada saat itu saya telepon langsung, pasti akan beda lagi ceritanya. Mungkin saya akan bisa menguatkan dia. Peristiwa yang kedua lagi, bicara tentang mimpi, saya tidak bermimpi saat itu tapi saya sedang berdoa. Pagi itu sedang berdoa, tiba-tiba saya teringat sama satu orang rekan saya di luar kota. Sebetulnya tidak terlalu dekat sama saya. Bahkan saya kenalnya selewat gitu ya. Kenapa saya tiba-tiba harus telepon dia? Dan karena kejadian yang pertama tadi, saya belajar untuk mentaati Tuhan kembali. Saya bilang, Tuhan kalau saya harus WA dia, oke, saya akan angkat telepon saya dan saya akan WA. Selamat siang, apa kabar? Saya cuma bilang gitu. Pada saat itu terjadi, tiba-tiba saja
keluarlah cerita-cerita yang, Ci, aku dalam posisi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan akhirnya dari pembelajaran sepanjang proses saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan bisa bicara lewat mimpi, iya. Tapi untuk menafsirkan mimpi atau untuk tahu maksudnya Tuhan lewat mimpi itu, kedekatan seseorang dengan Tuhan itu bicara banyak lagi di situ. Terus yang ketiga tentang mimpi kamu selingkuh. Nah, Nah, kan ada mimpi tentang selingkuh, apalagi nih. Jadi gini, kan kami bergerak dalam komunitas kan, kami punya kakak rohani lah, bukan kakak, ya teman lah. teman rohani kami. Ketika itu saya dalam posisi yang mempertanyakan sebetulnya. Saya disakiti orang otomatis secara emosi saya pengen bales dong. Tapi saya pun bergumul, Tuhan maknya teuing ya anak Tuhan membalas gitu ya. Tapi sakitnya keterlaluan nih gitu ya. Di situ saya mengambil posisi Tuhan, saya gak mau sakit, saya akan mundur dari pelayanan. Pada saat saya bilang seperti itu, tiba-tiba saja teman kami, sahabat kami ini pagi-pagi sekali, saya begitu bangun udah beres-beres, buka WA, Lan, kamu baik-baik saja? Oke kok, saya baik-baik saja. Terus dia WA, oke kalau Lani baik-baik saja terima kasih. Dia WA lagi ke suami saya, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja sama Lani. Kamu baik-baik saja sama Lani. Ternyata dia mimpi saya yang selingkuh. Ya, saya yang selingkuh, saya yang ceweknya yang selingkuh. Di situ teman saya ini, sahabat saya ini bilang sama suami saya ngimpi Lani selingkuh. Tapi saya tidak melihat siapa prianya. Ada apa dengan kalian? Waktu kok Yus cerita ke saya cuma diem terus saya bilang gini. Saya sedang memutuskan sesuatu yang salah dalam hidup saya. Ketika saya bilang sama Tuhan saya sakit hati sama orang dalam pelayanan, saya mau mundur aja Tuhan. Tuhan gak suka. Lalu keluarlah mimpi itu ke teman saya. Kalau saya menganggapnya Tuhan bicara banyak lewat orang ini bahwa Tuhan gak suka dengan pilihan saya. Jadi Lani mau selingkuh dari Tuhan ceritanya gitu lah. Iya, tapi gak ada perselingkuhan sayanya. Oke. Ya. Jadi apapun yang terjadi lewat mimpi, saya percaya Tuhan bisa melakukan banyak hal. Tuh. Tapi kedekatan seseorang dengan Tuhan itu akan berpengaruh banyak. Betul, jadi berarti kunci hubungan kita sama Tuhan ya yang harus menjadi jangan sampai kita mimpi oh ini dari Tuhan dan lain sebagainya tanpa kita perlu melihat diri kita bahwa kita dekat gak sama Tuhan, saluran kita sama Tuhan lancar atau tersendat-sendat. Nah kalau kasus Yusuf ya, dalam kasus Yusuf itu kan tadi pengalaman pribadi ya. Tapi dalam kasus Yusuf kan memang akhirnya kenapa dia bisa yakin karena malaikat itu bilang tentang semua yang terjadi dalam perjanjian lama. Tentang nubuatan sangat-sangat detail. Yusuf anak Daud ya. Kan Yesus anak Daud ya, Yusuf anak Daud. Jangan takut, kandungan Roh Kudus melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan. Jadi detail. Malaikat bicara ke Yusuf detail, artinya Yusuf belajar firman juga. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa tahu mimpi itu dari Tuhan? Yang pertama pasti harus sangat sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang paling penting sesuai dengan firman. Yang kedua, jangan kita menganggap mimpi ini dari Tuhan, mimpi ini dari Tuhan. Iya, kebanyakan dari kita bilang mimpi dari Tuhan ketika mimpinya bagus. Gitu ya. Wah, nanti Sally misalkan mimpi Tuhan tunjuk saya untuk pergi ke Singapura gitu ya, menjadi WL terbesar. Ya itu ini dari Tuhan ya, gampang ngomongnya. Tapi Yusuf, kamu harus mengambil Maria jadi istrimu, Maria yang hamil di luar nikah. Nah jadi jangan anggap karena mimpinya bagus dari Tuhan, belum tentu. Yusuf mimpinya jelek, istilahnya betul ya. Dalam tanda kutip mimpinya kan jelek. Harus bawa Maria, membawa istri yang hamil di luar nikah. Tapi ketika itu dari Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesuai firman Tuhan. Itu patokannya sih. Oke, betul sekali ya. Jadi seru banget ya pembahasan kita seputar pengalaman Maria. Kita belajar banyak hal dari seorang Maria dan Yusuf yang dipakai Tuhan ketika Natal pertama akan diberitakan. Nah,
pasti masih banyak yang bisa kita pelajari ya dari kisahnya Yusuf dan Maria ini, tapi waktu kita sudah habis dan yang bertanya sudah banyak banget. Udah nggak sabar pengen bahas pertanyaannya nih. Jadi thank you banget buat Ko Yus dan juga Cilani yang udah menolong kita melihat bagaimana awal mula ketika Tuhan Yesus akan datang ke dunia gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa, Tuhan memakai situasi yang bisa dibilang memalukan ya untuk sesuatu yang luar biasa bagi dunia ini. Nah, apakah kita akan melihat apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih dari teman-teman yang di online ataupun yang di gereja ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Mata saya kurang sampai, sebentar. Oke, sudah banyak banget pertanyaannya nih. Oke, sebelum saya bacain, saya berdiri aja ya, mohon maaf ini matanya sepertinya agak error. Oke, saya mau bacain dulu sebelum pertanyaan yang ada di layar nih. Tadi sebelum acaranya dimulai, saya sudah dikirimkan pertanyaan dari seseorang. Katanya, kenapa Tuhan sering pakai hal-hal yang gak enak dulu untuk menunjukkan sesuatu? Kenapa gak langsung enak aja caranya gitu? Kenapa harus yang gak enak dulu? Gini ya, banyak orang, ya semua orang juga pengen enak, betul ya, semua orang pengen enak, tapi kita harus berpikir satu hal, Tuhan itu menyelamatkan kita, bukan hanya sekedar ingin menyelamatkan kita. Oh, terlalu gampang buat Tuhan bilang, Julius kamu dari neraka saya pindahin ke surga, terlalu gampang. Tapi yang penting adalah yang Tuhan mau itu kan hubungan. Betul. Kekristenan itu bicara tentang hubungan, ya, tentang relationship. Tuhan mau berhubungan dengan kita. Kalau Tuhan menyelamatkan ya sudahlah gampang selamat, tapi bagaimana kita bisa berhubungan sama Tuhan dengan harmonis ya, makanya Wahyu segala macam bilang kita adalah mempelai perempuan ya, Tuhan adalah mempelai lakinya, hubungan. Nah, kenapa sih banyak hal yang tidak enak? Karena waktu kita mau berhubungan dengan Tuhan secara daging udah pasti susah. Karena Tuhan adalah roh, dan kalau kita bicara keinginan daging 100% bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Nah, Tuhan itu mau kikis habis keinginan daging kita. Nah, makanya dibikin hal-hal yang tidak enak gitu ya. Hal tidak supaya waktu kita terima sesuatu yang dari Tuhan itu begitu indah. Ya, salah satu contoh yang paling gampang, Tuhan tidak bisa disamakan dengan mamon gitu kan. Susah banget orang kaya masuk kerajaan surga. Ya kenapa? Karena dia hatinya ada di uang. Nah, hati kita ada di mana? Keinginan kita atau keinginan Tuhan. Nah, waktu kita melepas keinginan kita dan waktu Tuhan mau masuk itu akan kerasa lebih indah. Gitu ya. Nah, contoh biar dapat ya. Contoh adalah waktu saya memutuskan keluar dari pekerjaan gitu ya. Jadi saya sempat kerja sekitar 8 tahunan dengan kondisi posisinya salary dan gaji segala macam sudah cukup enak untuk saat itu ya. Gaji cukup lumayan, kerja agak seenaknya, tidak office hour. Lalu sama si bos dikasih juga bonus tahunan. Kadang-kadang kita beli sampel ke luar negeri sambil main, sambil apa gitu. Jadi sudah cukup enak lah. Nah, singkat cerita saya salah pergaulan gitu ya, salah pergaulan. Nah, waktu saya mau memutuskan yang saya mau kembali lagi kepada Tuhan, keputusannya adalah menurut kami berdua, kami harus keluar kerja. Dan pada waktu kami keluar kerja, saya tahu adat dari atasan saya gitu ya. Jadi waktu kita keluar udah pasti nggak dapat yang namanya pesangon, udah pasti 0. Jangan harap pesangon meskipun posisi sudah tinggi. Dan pada saat itu orang tua saya usahanya bangkrut juga. Usaha orang tua bangkrut, saya keluar kerja, dia guru TK, cicilan mobil masih banyak. Nah, waktu kami memutuskan harus keluar apa tidak, itu kan gak enak. Situasi daging saya bilang mendingan kerja dulu aja bertahan dengan alasan, ya nanti kamu pelan-pelan keluarlah dari lingkungannya. Nggak bisa. Pada akhirnya ada satu titik situasi tidak ini bagaimana untuk tadi ada beberapa pertanyaan lanjutannya saya tangkap satu poin. Mengubah negatif menjadi positif, ya kita harus berani keluar dulu.
Ya, kami berdua memutuskan secara sehati, lebih baik kami menderita, lebih baik kami mulai dari nol, tapi bersama dengan Tuhan. Daripada kita punya segalanya tanpa Tuhan. Nah, saya sudah pernah merasakan punya banyak hal tanpa Tuhan sia-sia. Nah, Tuhan gak mau itu. Mendingan kamu menderita dulu sekarang, supaya nanti ketika akhirnya kamu merasakan yang indah ketika berhubungan dengan Tuhan. Itu sih yang dari saya. Betul, apalagi dalam situasi sekarang ya, maksudnya situasi pandemi COVID yang membuat kita semua awal-awal tuh kaget banget gitu dengan situasi ini. Bahkan kalau kita melihat dalam dunia pekerjaan dan semuanya benar-benar terpukul ya, misal kayak orang-orang yang sudah bekerja saja mereka harus kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya, tapi kita mau melihat bahwa lewat situasi ini ada sesuatu yang luar biasa yang pasti Tuhan kerjakan dalam setiap peristiwa itu. Nah, sebelum saya bacain pertanyaan yang ada di layar, adakah teman-teman yang di dalam ruangan ini yang bertanya? Boleh langsung angkat tangan? Ada yang mau nanya? Atau yang di Zoom mau buka langsung mic-nya juga boleh? Oke, belum ya? Boleh minta tolong tampilkan pertanyaan yang di slidonya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang paling atas dulu. Nanti mungkin bisa dijawab secara cepat dan jelas. Apa yang bisa kita lakukan jika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan kalau pikiran kita terus negatif? Mungkin dari Cilani? Ya, kalau misalnya saya harus cepat menjawab ini, saya akan bilang balik lagi. Semua kembali ke hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengontrol pikiran kita. Saya termasuk orang yang pikirannya akan lari terus. Ketika ada masalah datang, saya akan 10 langkah di depan. Bukan Yamaha aja yang selalu di depan ya, saya pun akan selalu di depan gitu. Jadi jangan kalah sama Jadi Yamaha. jangan kalah sama Yamaha. Tapi jeleknya adalah setiap banyaknya cewek kalau yang kayak gini. Kita akan selalu memikirkan hal yang negatif sampai hal yang positif yang terjadi itu akan tertutupi. Gimana caranya saya mengontrol pikiran yang negatif? Saya akan datang ke hadirat Tuhan, saya banyak berdoa, saya banyak menyembah. Kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan saya bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Jawabannya cuma itu. Oke, semoga bisa menjawab buat yang bertanya ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Yang di dalam ruang ibadah jangan kalah ya sama yang di rumah. Oke, selamat sore Ko dan Ci. Apakah ada tips bagaimana bisa taat walaupun kondisinya sulit seperti Maria dan Yusuf? Ada tips yang bisa dibagikan dari mungkin dari Ko Ius? Ya, kalau ini sih bukan tips ya, jadi harus punya pengalaman memang. Kalau bicara tips akan susah. Ketika kita punya pengalaman sama Tuhan, ketika kita, ini kan Kristus bicara kasih Tuhan ya, Yohanes 3:16 ya. Nah kita sering dengar kasih Tuhan itu begitu besar. Nah masalahnya kasih Tuhan yang besar itu dirasakan dunia, tapi kita ngerasain gak kasih Tuhannya? Nah itu yang pertanyaan renungan buat kita secara pribadi sih. Nah waktu saya ngerasain kasih Tuhan yang luar biasa itu ya, akhirnya saya merasa nyaman bersama dengan Tuhan meskipun kondisi sulit. Itu yang membuat saya tenang menjalani kehidupan. Nah saya pun sama teman-teman, saya juga terkena kondisi pandemi juga ya, dampak pandemi terkena. Usaha saya jahit baju juga terganggu karena customer saya itu 95% debt store. Dan debt store tahu sendiri kan, mall itu kan susah buka. Jadi terganggu, tapi ketika saya kekhawatiran, punya takut, punya cemas, Tuhan kasih tunjukkan kayak bahasa saya itu kemenangan-kemenangan kecil gitu ya. Tiba-tiba ada customer yang gak pernah, udah lama gak berhubungan, tiba-tiba saya telepon, tiba-tiba dapat order banyak, tiba-tiba lagi diberhentiin lagi order ini, customer ini, tiba-tiba dapat dari customer yang lain. Jadi Tuhan tuh kayak kasih kemenangan-kemenangan kecil untuk menunjukkan, hey Julius saya masih bersamamu. Nah itu pengalaman itu yang susah untuk dijadikan tips ya, artinya apa? Tipsnya apa? Terus aja cari Tuhan.
waktu kita mengalami Tuhan dapat sendiri itu. Gitu ya, silakan tambahin. Ya, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan akan menjawab banyak hal. Oke, luar biasa ya. Saya mau mengingatkan nih untuk yang bertanya, boleh silakan disebutkan namanya yang di layar supaya saya tahu nih siapa Noneng yang bakalan semua ya. dapat hadiah. Iya, noneng semua ini. Kalau anonim semua nanti hadiahnya buat saya atau buat pembicara ya. Setuju ya? Setuju. Oke, jadi boleh ganti nama ya, jadi kasih tahu namanya siapa nanti hadiahnya batal. Oke, ada pertanyaan lagi katanya. Oke. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengubah hal yang menurut kita negatif menjadi suatu hal positif yang dapat berdampak bagi orang lain? Mungkin dari Ceilani? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengubah Hal yang menurut kita negatif jadi positif dan berdampak bagi orang lain. Iya, ini ayat kami berdua, Roma 8 ayat 28. Apa isinya? Ayo. Karena kita tahu Allah turut bekerja ya. Apa isinya? Apa yo isinya? Ya, dalam segala sesuatu Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan kita, betul? Nah, ini yang kami pegang berdua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, senegatif apapun, ketika kami datang sama Tuhan, kami lihat kemurahan Tuhan sedikit saja itu sudah buat kami mengucap syukur. Kondisi kami gak baik, keuangan kami gak baik, terkena dampak iya. Tapi selama pandemi COVID ini, puji Tuhan kami masih bisa lihat kebaikannya Tuhan yang luar biasa. Saya lihat anak-anak saya sehat, saya lihat mungkin buat orang lain, aduh pusing mikirin ini uang gak ada, pekerjaan gak ada. Dalam sisi itu saya masih bisa mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan sediakan buat saya kesehatan yang luar biasa. Saya masih bisa makan hari ini, saya masih bisa bekerja hari ini. Puji Tuhan, guru TK, anak murid gak ada teman-teman ya. Tapi puji Tuhan gaji belum dipotong hari ini. Dalam segala situasi pasti ada yang harus kita ucapkan syukur. Betul. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang itu tadi, jangan melihat batunya, jangan melihat masalahnya, tapi lihat Tuhan yang ada dan memegang batu itu. Tenang Lani, berjalan bersama-sama dengan saya. Dan biasanya ya yang kami alami ya, biasanya ketika kita mengalami hal yang negatif itu, tapi kita jalani bersama Tuhan, nanti tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja ya, tanpa kita sadar, Tuhan arahkan ada teman kita yang cerita hal yang sama. Ya. Ada diundang ke satu acara yang temanya yang sedang kami jalani. Jadi Tuhan hal yang negatif kita bisa sampaikan, kita mau dipakai Tuhan dengan hal-hal yang kita anggap negatif. Kemarin di foto yang kita kasih ya ke panitia, itu saya dipercaya ngasih isi Natal alumni PMK Setiep gitu ya, saya lulusan dari Setiep. Natal alumni PMK Setiep, ya biasa saya siapin khotbah Natal, wah Yesus lahir Maria ya gitu ya, siapin, tiba-tiba panitianya bilang kok temanya aku masih punya Tuhan, oke, masih aman dong, Yesus lahir kan, aku masih punya Tuhan. Ayatnya Roma 12 ayat 12. Oh, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kubrak saya bilang langsung, Tuhan saya bilang ini yang sedang kami alami. Jadi waktu kita merasa hal-hal yang negatif itu menimpa kita, tapi waktu kita, ayo saya mau berserah, jadilah padaku menurut kehendakmu, biasanya Tuhan akan pakai jadi dampak buat orang lain. Boleh nambahin sedikit gak? Boleh, silakan. Saya dulu pernah kehilangan anak saya, harusnya anak saya yang besar itu kembar. Terus meninggal, yang satu sama-sama saya. Saat itu saya bertanya sama Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi sama saya? Hal negatif ini kenapa sih harus kejadian sama saya? Tapi ternyata yang tadi itu, kehidupan ketika proses yang harus saya jalani, ternyata Tuhan bawa itu, saya harus dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami kepedihan yang sama. Dan pada saat saya mengalami itu, otomatis saya akan bisa lebih masuk ke dalam kehidupan mereka. Betul.
Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin negatif terlihatnya. Tapi ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, si negatif itu akan menjadi positif buat hidup saya Ya. dan buat hidup orang-orang yang ada di depan saya nanti. Siapa? Kita nggak akan pernah tahu siapa orang. Betul, berarti segala situasi yang terjadi sekalipun itu tidak mengenakan, tapi kita harus yakin ya bahwa Tuhan pasti ada sesuatu yang Tuhan pasti akan lakukan melalui kejadian itu, dan pasti teman-teman yang sedang kuliah pun mengalami hal yang sama selama pandemi ini. Banyak banget yang dihadapi kesulitan-kesulitan, ngobrol ke dosennya kadang mungkin terjadi miskomunikasi karena hanya melalui pesan WhatsApp dan lain sebagainya, ataupun kesulitan berjumpa dengan teman-teman, merasa kok saya sendirian, gak punya teman karena gak pernah bertemu. Tapi kita mau berjalan ya bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap segala situasi sulit sekalipun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, masih banyak banget yang bertanya nih, tapi waktu kita sudah habis, jadi mungkin nanti pertanyaannya bakalan dirangkum oleh panitia, nanti dikirim ke Cilani dan Ko Julius. Jadi nanti setelah dikirim ke Pak Is juga boleh. jadi nanti kalau pulang dari sini dikasih PR ya, nanti sampai rumah dikerjakan. Oke, jadi kita diberkati banget pada sore hari ini mengenai Natal, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Karena itu kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang empunya kita gitu. Jadi sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol kita nih sore hari ini, ada 1-2 hal yang mau disampaikan kepada teman-teman pemuda yang ada di Gereja Baptis Pertama nih sebagai mungkin pegangan ya dalam menghadapi situasi sulit pada saat ini. Ya, mungkin sedikit aja ya. Ini untuk mengingat aja ya, untuk gampang mengingat. Bagaimana kita sebagai seorang remaja, pemuda, profesional, kalau ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan buat kita gitu ya. Kita bisa berkaca pada pengalaman Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf dan Maria mendapat pengalaman negatif, mendapat pengalaman tidak enak waktu Yusuf hamil di luar nikah, waktu Maria hamil di luar nikah, dan Yusuf harus menanggung sebagai seorang ayah. Nah, tidak mengenakan, tapi ternyata itu proses, terus dijalani aja prosesnya sampai 9 bulan Yesus lahir, akhirnya ada satu sukacita besar gitu ya. Jadi waktu kita mengaca pada Yusuf dan Maria, jalani aja. Ada hal yang tidak enak, jalani aja. Sama bersama Tuhan, pasti kita menang. Dan waktu nanti Natal lahir, Christmas awaits ya, Christmas sudah hadir. Waktu kita merayakan Natal, ada satu kelahiran sukacita baru, harapan baru, ada karakter Kristus yang baru yang lahir dalam diri kita. Jangan sampai kita rugi merayakan Natal, Kristus Tuhan dan Juru Selamat buat semua orang, tapi kita nggak dapat momennya. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you. Dari Cilani? Dari saya cuman satu, teman-teman, diingatkan kembali apapun yang terjadi, seburuk apapun, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Yes. Jadi apapun yang terjadi, bukan cuman Liverpool yang selalu bilang you never walk alone. Tuhan Yesus pastinya bilang you never walk alone. Jadi berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kemenangan. Oke, terima kasih banyak nih sudah membagikan banyak hal buat kami semua pada sore hari ini. Dan kita mau tepuk tangan dulu dong untuk pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini. Thank you banget sudah hadir dan berbagi banyak berkat buat kami anak-anak muda yang ada di tempat ini. Untuk semakin kuat berjalan bersama Tuhan dalam setiap situasi yang kami hadapi. Oke, saya kembalikan kepada WL-nya. Wow, thank you banget buat Ko Yus dan Celani beserta moderatornya juga ya. Sudah mengembalikan acara kepada kita. Oke deh, thank you semuanya. Oh iya. Oh mohon maaf, silakan kembali. Oke, kami ada ucapan terima kasih dari kaum muda Gereja Baptis Pertama. Silakan Ibu Emily.
Foto-foto. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kok. Nah, sebenarnya tadi tuh sudah banyak teman-teman yang bertanya ya, nih moderator gimana ini tadi sudah ditemukan belum satu penanya the best dari yang best? Sudah ditemukan, kira-kira siapakah dari tadi pertanyaan yang terjawab? Adakah yang terpilih sebagai penanya terbaik? Oh, Namanya belum muncul. betul, jadi penanya terbaiknya adalah anonim. Nggak ada namanya ya, baik teman-teman tadi yang pertanyaannya dibacakan oleh moderator, boleh nih kirim, ini adalah pertanyaan saya, tolong berikan hadiah kepada saya. Boleh, tolong kirimkan jawabannya. Jadi teman-teman silahkan kembali lagi ke dalam slide tadi terus tuliskan namanya. Ini pertanyaan saya ya biar jangan sampai ada yang mengklaim pertanyaan yang terbaik kalian. Nih teman-teman boleh nih yang di zoom open kamera semua Ya, kita mau foto Foto bersama. Wah ini foto bersama Yang masih belum buka kamera. Yes. Mari teman-teman semua yang ada di dalam ruangan ini, kita maju ke depan, terus yang di rumah silakan mempersiapkan. Teman-teman semua yang di Zoom, mari buka kameranya. Oke deh, Koyus, Kak Muli, Kamuli, Pendeta Iwan, Warsi, Bu Yarti, dan semuanya. Jen, Warsi, semuanya yuk mari buka kamera. Bagaimana kameramen, kamera harus kemana? Pembicaranya silakan duduk, nanti biar yang lain di belakang. Nah ini yang peserta termuda. Ada peserta termuda, silakan gimana? Ayo boleh di... Iya. Ya. Ayo. Oh yang depan duduk boleh. Yang lain di belakangnya. Lucu juga. Kita ke belakang. Masuk. Ini Natal pemuda tanpa pembicara jadi pemuda semua. Semuanya Cinia juga ayo, mari kita berfoto. Siap deh. Oke, thank you. Satu lagi, yuk. Tiga, yeay. Tiga, terima kasih semuanya. Teman-teman yang di Zoom jangan keluar dulu ya. Dan masih on Kita kamera. masih ada acara spesial lagi Kak Res. Karena acara spesial kita masih akan terus berlanjut. Iya. Nih buat teman-teman semua yang sudah sibuk-sibuk dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang benar lalu sekali, Kakak. mencari kado. Nah, ini adalah waktu yang sangat tepat buat kita semua membuka kado. Ya, Jreng. Coba kadonya diambil dulu.
Yes, yuk teman-teman Kadonya semua ditunjukkan dulu. yang ada di rumah Ya. maupun yang ada di ruangan ini, mari keluarkan kado-kadonya. Yuk teman-teman semua gimana nih? Coba angkat dong kadonya di depan kameranya biar kami lihat semua. Wow, sempurna sudah pada dapat nih. Yes, oke deh, sip. Wih, kadonya Kakak Resti, nyampe. sebelum kado-kadonya dibuka, Mm-mm. ada sesuatu lagi nih. Apa buat tuh? teman-teman yang tidak ikut tukar kado. Nah, bagi teman-teman yang tidak ikut tukar kado, boleh ke pohon Natal yang ada di depan. Yes, betul. Jadi teman-teman semua yang tidak membawa kado, yang tidak ikut tukar kado, di ruangan ini sebenarnya sudah disiapkan Ya. kado, jadi semuanya dapat kado. Jadi teman-teman boleh di pohon Natal kita itu mengandung dan menyimpan banyak sekali kado-kado. Buat teman-teman yang tidak ikut tukar kado boleh menuju ke pohon Natal yang ada di sebelah kiri. Ayo mari, ada yang tidak membawa kado? Yuk, silakan ambil saja. Boleh. Dicari. Kak Redli, siapa lagi? Silakan dicari. Kyle juga mau ikut. Cari kadonya. Cari kado. Teman-teman di rumah bersabar ya. Ada yang sedang mencari kado. Kadonya ada di pohon Natal, kita cari. Yes, cari kadonya. Wah, yeay, Kyle dapat. Yes. Kalau udah dapat, tolong segera kembali. Nih teman-teman semua, kita siapkan kado-kado yang ada di depan kita. Kita Ya. boleh buka dong kadonya. Kira-kira dari siapa dan isinya apa? Jreng, jreng, jreng. Yuk mari kita buka kadonya ya. 1, 2, 3. Buka kadonya. Buka kadonya sekarang juga. Hai kayak dapat 2 kado. Yeay. Yuk teman-teman buka kadonya. Dapat apakah? Jreng jreng jreng. Boleh teman-teman kalau udah dibuka ditampilkan ya. Wow, Cidea udah buka nih. Cidea dapat apa itu? Buku, apakah frame atau apa ya? Wow, yeay. Buka kadonya boleh ya ditampilkan depan kamera ya, isinya apakah? Jreng jreng jreng. Kok Riko dapat apa kok? Oh belum dibuka. Kakak Juni dapat apa Kak Juni? Wow Kak Juni dapat tas. Kalau Melati dapat apa Melati? Yes, tempat minum ada lagi nggak Amanda? Sarli, udah selesai buka kadonya? Shirley buka kadonya. Semangat. Sambil kita buka kado, kita juga minggu-minggu ini sudah mengisi wish di Figma. Yuk, boleh ditampilkan Figma kita ya. Kita mau lihat teman-teman sudah mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang lain. Kita mau lihat ya, mau baca-baca dulu nih. Siapa aja yang sudah dapat pesan-pesan Natal. Ini dia. Wah, kecil sekali. Kurang Oke, kelihatan kok. semoga terbaca ya. Wow. Bisa lebih besar lagi, Ko Eri? Bebas. Kita mau baca dari siapa ya? Di situ ada Avi. Boleh, kita lihat dari Dari Avi dulu Avi. deh. Avi.
Merry Christmas dear Avi. Aduh, ini bahasa Inggris ya. Hope you have a wonderful Christmas. Thank you. Thanks a lot udah meluangkan waktunya untuk melayani ya, Vi. God bless you. Ini dari siapa ini? Wah, dari Iren. Ada dari Cidea. Wow. Merry Christmas Avi. Thank you Avi sudah very helpful. Helpful. Di tengah kesibukan yang amat sangat. Tapi mau bantuin dan full effort. Thank you, love you. Have a good wonderful Christmas and Happy New Year. Sekarang kita mau bacain yang ada di rumah. Siapa ya teman kita yang ada di rumah? Geser lagi Ko Erik. Cidea nih, ada Cidea nih. Nih Cidea bisa baca ya, baca masing-masing aja deh di rumah. Cidea silakan baca ini. Ini Cidea. Dari Cidea juga ya. Cidea kesaksian, tahun ini benar-benar lancar dan banyak diselamatkan sama Tuhan. Yes, puji Tuhan. Kemarin tiba-tiba meleng, hampir kecelakaan. Oh, terus gak kenapa-kenapa. Terus Tuhan kasih banyak berkat lewat talenta dan dikasih kesehatan. Dulu biasa bantu kayaknya setahun sekali, sekarang enggak sama sekali. Thank you banget buat Cidea ya, walaupun gak ke gereja langsung tapi menolong dari rumah ya. Merry Christmas Cici Dea, ini dari Iren. Wah banyak banget sih, boleh dikembalikan lagi, perkecil lagi. Teman-teman semua, ini teman-teman bisa lihat ya, linknya udah dikirim di grup kita. Teman-teman bisa lihat siapa saja yang mengirimkan ucapan untuk teman-teman semua. Ada untuk Blessing, untuk Derry, Emily, dan Lois, Karis, Juni, Ivana. Siapa lagi tuh ya? Ada untuk Karesti juga kan? Oh iya, ada untuk Karesti, untuk Sefri, untuk Kak Merlin, Melati juga ada, Melkisedek juga ada. Pokoknya semua teman-teman yang ada di gereja ini semua namanya ada di sana dan banyak banget yang ngucapin. Nih teman-teman jangan kabur dulu ya, kita masih ada acara ini, nanti teman-teman bisa baca kembali ya. Di link yang sudah dikirimkan di grup kalian bisa baca siapa aja yang mengucapkan. Nah, tidak hanya kado yang sudah dibagi-bagi dan sudah dibuka, hari ini kita juga memiliki door prize. Yes dong. Nih teman-teman semua yang ada di rumah, dari tim multimedia sudah mencatat siapa saja teman-teman yang hadir pada sore hari ini di Zoom. Jadi teman-teman kita akan spin wheel. Udah ada spin wheel-nya Ko Erik? Yes. Kita akan lihat well apa wheel ya? Spin wheel. Spin wheel. Maafkan. Ini gurunya guru agama bukan bahasa Inggris. Dimaafkan. Yuk, mari kita bersama-sama lihat siapa saja kan teman yang ada di Zoom yang berhasil mendapatkan hadiah spesial pada malam hari ini. Jreng. Ini hadiahnya sangat berharga ya teman-teman. Hadiahnya berupa voucher. Berapakah kira-kira? Bukan voucher ya, itu salah lagi kan. Imani ternyata ya. Yuk kita hitung mundur ya sampai 1, 3, 2, 1. Siapakah yang beruntung? Yes. Kamuli. Wow, Kamuli. Selamat untuk Kamuli. Jauh-jauh dari Sumba. Ini nih peserta terjauh ini ya. Selamat untuk Kamuli. Sekali lagi ya. Kita mau mencari 2 pemenangnya. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Go. Selamat untuk Warsi dari STT Baptis Bandung. Kita sudah menemukan 2 pemenangnya. Nanti dari panitia akan menghubungi untuk setiap pemenang tadi ya. Yang di ruang ini gimana ya? Ada pengen door prize juga yang di ruangan ini? Ada yang pengen? Aduh garing ini, gimana ini? Di ruangan ini mau door prize gak? Mau dong. Yuk, dalam hitungan ketiga di kolom kursi teman-teman itu ada nomor spesial. Siapa yang dapat nomor itu boleh bawa ke depan diganti dengan hadiah. Nih boleh cari di kursi lain, bukan hanya kursi teman-teman aja. Cari di semua ruangan ini boleh banget.
Di sebelah kiri Ayo, ini gak ada ayo, loh. siapa cepat dia dapat. Cari. Kalian juga mau ikut cari. Boleh dicari Ayo ya. Kal. Cari di kolong kursi. Wow. Kakak Manda, Kakak Juni. Siapa lagi? Satu lagi. Ada Melati. Wes. Boleh dong maju ke depan biar yang di rumah lihat siapa saja pemenang kita di ruangan ini pada malam hari ini. Yes, inilah ketiga teman kita yang beruntung. Ada Amanda, Juni, dan Melati. Apa ya hadiahnya? Kita saksikan. Yeay. Yeay, waduh. Selamat buat kalian bertiga yang mendapatkan door prize yang sudah beruntung ya. Wow. Nih sebenarnya dari tim panitia ini menyiapkan banyak banget hadiah. Kita akan kembali lagi buat teman-teman yang ada di rumah ya. Siap-siapkan, berharap dan penuh doa bahwa nama kalian akan terpilih. Yuk kita kembali lagi ke spin wheel. Yes, 2 orang yang beruntung akan mendapatkan e-money. Ya kita mulai 3, 2, 1, go. Jreng. Dan dia adalah Jen. Tunggu. Wah, Ibu Giarti. Selamat Ibu Giarti. Ternyata Ibu Giarti. Ini baru namanya mujizat ya. Mujizat itu nyata. Ya, selamat buat Ibu Giarti. Lanjut pemenang yang kedua, 3, 2, 1. Jreng. Wah. Apakah Pendeta Iwan? Oh, Ivana, selamat. Kamu terpilih mendapatkan door prize pada malam hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi bersama di ruangan ini, sudah sibuk-sibuk cari door prize. Dan sekarang kita akan mengumumkan. Masih ada lagi Kakak. Oh ada lagi, apa Satu lagi best kostum. Wow, jadi ternyata pada malam hari ini teman-teman yang di Zoom maupun yang di rumah ada penilaian ya, penilaian Dari kostum penampilannya ya. terbaik. Benar Ya. sekali Kakak. Nih siapa ya kostum terbaik kita pada malam hari ini? Boleh dong kameranya semua dibuka nih teman-teman biar kami tim panitia bisa lihat siapakah tim best kostum pada malam hari ini. Wow. Jreng. Wah keren-keren semua nih, yang di gereja juga keren. Kira-kira siapakah pemenangnya? Siapa Kakak Sefri? Sebutkan ya. Yes. 1, 2, 3. Ivoy. Selamat Ivoy. Oh Ivoy, selamat. Best kostum. Wow. Wow, udah ada hidung-hidung dan busanya ya. Selamat buat Ivoy. Lalu, Oke, masih ada satu lagi Kakak tadi yang untuk online. Sekarang Yes. khusus yang onsite yang ada di tempat ini. aduh, kayaknya Kita aku sebutin bisa lagi ya. menang deh. Wow. Kayaknya aku juga bisa menang sih sebenarnya. Yes. Oke, kita sebutin lagi ya Kakak. 1, 2, 3. Sherlina. Wow. Selamat ya. Selamat. Nanti hadiahnya menyusul dari panitia. Boleh dong maju dulu Sherlina Oh, sekalian. boleh banget. Biar dilihat yang di Zoom kan. Nah, kalau yang di Zoom udah kelihatan tuh Iya. kostum terbaik. Kalau yang di gereja kan gak kelihatan. Inilah kostum terbaik. Oh, share berkat hari ini. Oh ya inilah best kostum kita yang ada di gereja. Nih kalau sudah best kostum kita sekalian wawancara sebentar ya. Shirley, kira-kira ada nggak yang membuat kamu bersyukur hari ini, jam ini, tahun ini ya? Boleh sharing ya, boleh perkenalan dulu namanya siapa, umur berapa, tinggal di mana, asal dari mana. Dan Oke, perkenalkan nama saya Sherlina. Saya anak STT dari Mamasa, saudaranya Kak Juni. Saja. Untuk berkat hari ini sangat bersyukur kita mendapatkan pembicara yaitu dari Kalani, Cilani dan
Steven, Ko Julius. Julius. Kak Julius. Sungguh sangat memberkati ya pembicara kita tadi. Aja Mas. Terima kasih pembicara tadi, bukan Ko Steven ya. Ko Steven peserta. Tadi Ko Yus ya dan Cilani. Terima kasih Sherly. Selamat ya. Ada lagi door prize-nya? Masih ada door prize? Oh, tadi kan dari gereja ya. Sekarang mau dari Zoom dong. Boleh nih pemenang best kostum tadi, boleh ya. Sharing-sharing kira-kira apa berkat hari ini, berkat Natal tahun ini, boleh deh. Silakan. Ivoy. Silakan Ivoy. Oh iya, Nah, terima kasih. Masih kaget. Karena ternyata zaman sekarang best kostum bisa virtual. wow. Ya, Itu kuncinya, bersyukur jauh-jauh kuncinya. sekarang karena teknologi. Jadi walaupun di Palembang tetap bisa ikut eh, Natalan di Bandung gitu. Selamat Natal. Oke, Selamat Natal duluan. Oh yes, tuh ya. Bersyukur tidak hanya kostum, bisa juga kostum virtual ya. Yes. Yuk, terima kasih buat semua teman-teman pada malam hari ini kita udah bersuka cita banyak bersuka cita. Walaupun kita jumlahnya nggak sampai ribuan, tapi sukacita kita melebihi 100.000 orang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekarang kita mau berdoa bersama menutup ya, rangkaian Natal kita pada sore hari ini. Kami mempersilahkan kepada Ko Steven untuk menutup kita di dalam doa. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Julius, itu dosen saya tuh. Dan Cilani, terima kasih sudah memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohaninya. Mari kita bertutup bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kami yakin dan percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membuat ada harapan bagi kami semua bermanusia Tuhan, dan ucap syukur karena kedatangan Tuhan Yesus juga membuat kami tidak takut lagi Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami, bahwa Immanuel Allah beserta dengan kami, dan karena itu Tuhan kami punya keyakinan, percaya diri ketika kami menghadapi masa-masa sulit sekalipun, kami tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kami juga boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kami boleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan juga, dan kami juga sungguh rindu Tuhan untuk Tuhan pakai kami juga ketika kami melihat saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami atau orang-orang yang kami temui sehari-hari Tuhan, yang belum memiliki ketenangan, belum memiliki jaminan kepastian juga Tuhan ketika mereka meninggal dunia. Kemana Tuhan kami juga boleh menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi korban tebusan bagi mereka juga, sehingga mereka juga mempunyai damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan tidak takut lagi Tuhan ketika mereka menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati sukacita kedatangan Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan berpisah, Tuhan juga tolong pimpin kami, Tuhan juga tolong berkati dan sertai kami. Terima kasih, kami juga mengingat Pak Julius dan Celani juga Tuhan yang sudah
membagikan berkat yang luar biasa juga Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati terus secara berlimpah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang mereka lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Thank you Ko Stephen. Buat semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Ya. Selamat Hari Natal dan Tahun baru. belum ya, selamat menyambut tahun baru. Masih lama tahun barunya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye, sampai jumpa kembali di lain Yes. waktu. Merry Christmas. Merry Christmas. Selamat Natal, Merry Christmas. Selamat Natal semuanya. Natal semuanya. Tuhan memberkati. Bless you all. Selamat Natal. Terima kasih semuanya.